Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Indah Medisari dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 7 Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah kualitatif research yang diampu oleh Mr. Muhammad Ali MPD. Keep watching. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi tentang rancangan penelitian kualitatif. Nah, lalu apa saja sih poin yang akan kita bahas pada video kali ini? Baik, di sini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu pengertian, kedua ada rancangan pelaksanaan penelitian, ketiga ada tahap-tahap penelitian, keempat asumsi utama dalam penelitian, dan terakhir ada bagian kesimpulan. Selamat menyaksikan. Oke, di bagian pertama kita akan membahas tentang pengertian rancangan penelitian kualitatif. Rancangan atau desain penelitian dalam arti sempit dimaknai sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Dalam arti luas, rancangan penelitian meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam rancangan perencanaan dimulai dengan mengadakan observasi dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan dan diketahui sampai pada penetapan kerangka konsep dan hipotesis penelitian yang perlu pembuktian lebih lanjut. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu kita akan membahas tentang rancangan pelaksanaan penelitian. Nah, rancangan pelaksanaan penelitian meliputi proses membuat percobaan ataupun pengamatan serta memilih pengukuran variabel, prosedur dan teknik sampling, instrumen, pengumpulan data, analisis data yang terkumpul, dan pelaporan hasil penelitian. Lalu, rancangan penelitian sebagai usaha merencanakan kemungkinan-kemungkinan tertentu secara luas tanpa menunjukkan secara pasti apa yang akan dikerjakan dalam hubungan dengan unsurnya masing-masing. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, tahap penelitian ada di poin yang ketiga. Apa saja tahap-tahap dalam penelitian kualitatif? Nah, sebelum kita lanjut ke tahap-tahap penelitian, di sini ada definisi menurut ahli ya, menurut Moleong 2008-236. Mengartikan rancangan penelitian sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian kualitatif yang terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. Baik, kita lanjut ke poin-poin yang ada di tahap-tahap penelitian. Nah, tahap penelitian yang pertama itu ada tahap pra-lapangan. Pada tahap pra-lapangan ini terdapat 7 tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan persoalan etika penelitian. Jadi, sebelum kita melakukan penelitian, kita harus ada yang namanya tahap pra-lapangan. Kita harus survei terlebih dahulu mengenai tempat, perizinan, lalu lapangan, dan memilih serta memanfaatkan informan. Misal kita mau milih di kelas berapa untuk melakukan penelitian tersebut jika kita melakukan penelitian di sekolah ya. Lalu kita juga harus membahas persoalan etika penelitian yang ada. Baik, tahap selanjutnya setelah tadi kita sudah mendapatkan perizinan, kita sudah survei pra-lapangan, sekarang kita masuk ke tahap kedua yaitu tahap pekerjaan lapangan. Setelah melakukan tahap pra-lapangan, selanjutnya melakukan tahap pekerjaan lapangan yang meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta dalam lapangan sambil mengumpulkan data. Dan yang terakhir, tahap selanjutnya yaitu ada tahap analisis data. Nah, ini merupakan tahap terakhir
adalah tahap analisis data yang meliputi kegiatan analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen, dan analisis tema. Kita lanjut ke bagian yang keempat. Di sini ada asumsi utama dalam penelitian kualitatif. Oke. Para ahli penelitian kualitatif mengingatkan kepada peneliti bahwa rancangan penelitian kualitatif berbeda dengan rancangan penelitian kuantitatif, terutama dari segi metodologis, di mana rancangan penelitian kualitatif sifatnya lebih fleksibel. Walaupun pada proposalnya peneliti sudah menetapkan akan menggunakan metode tertentu, tetapi pokok-pokok pendekatan tetap dapat berubah pada waktu penelitian berlangsung. Artinya, yang sudah direncanakan dan ternyata tidak sesuai dengan kondisi objektif atau tidak relevan dengan situasi yang diteliti, maka peneliti harus merevisi dengan membuat formulasi rancangan baru atau menyempurnakan rancangan yang sudah ada. Jadi tidak terlalu terikat ya, bisa fleksibel. Kalau misal dikira awalnya rancangan yang kita buat itu tidak sesuai atau kurang kondusif jika dijalankan menggunakan rencana yang pertama, maka boleh dilakukan revisi atau diperbaiki menggunakan metode yang lebih relevan lagi. Oke, lalu apa sajakah asumsi utama dalam penelitian kualitatif? Nah, asumsi utama dalam penelitian kualitatif meliputi: yang pertama, peneliti memfokuskan pada proses. Lalu yang kedua, memperhatikan pemaknaan terhadap sesuatu. Ketiga, peneliti merupakan instrumen utama. Keempat, melibatkan penelitian lapangan. 5, bersifat deskriptif, harus memperhatikan proses, makna, dan pemahaman melalui kata atau gambar. Yang keenam, bersifat induktif, dengan membangun abstraksi, konsep, hipotesis, dan teori dari data yang diperoleh. Dan yang terakhir, asumsi utamanya itu harus fleksibel. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Tadi sudah dijelaskan ya pengertiannya, tahap-tahapnya, lalu tadi terakhir ada asumsi. Nah, lalu apa sih kesimpulannya? Nah, dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan pengertian rancangan penelitian kualitatif adalah proses yang terinci dan spesifik mengenai cara memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasi data. Sumber data penelitian kualitatif memiliki setting alami sebagai sumber data. Baik, dari saya cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata dan penyebutan, mohon dimaafkan ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.